Dimaksimalin sebulan persiapannya lebih tapi nggak tiap hari, belakangan baru tiap hari sampai ke Monas loh saya selanjutnya. Bahkan imbau untuk tidak buka pintu kereta terlebih dahulu. Cappuccino. Apa gayo ya? iya dong. Ini Gayo wine mantap ya, saya cocok tuh gayo wine. persulingan itu data-data itu menggambarkan tentang bagaimana pribadi misalnya. Jadi kan persulingan ini kan juga pengaruh terhadap sunyinya. Ini kan juga persulingan. Di setiap periode itu ada sulit ada produksi sulingannya. Iya, tapi juga dia juga sebagai metafor. Ada maknanya pasti ya. I hope your time. Taruh dulu nggak ngapa-ngapain, masih dicek. Masih kan? Tim kami mulai berangkat pukul 7.13 dari base camp Barokah. Motor. Nyampe sini jam berapa, Biko? Jam 1.20 dini hari. Kenapa? Kok bisa? Tinggalan kereta, Mas. Kereta ketinggalan, naik bisnya salah bis lagi kan. Oke, yang Bilangnya penting nyampe jam 6 kok nggak nyampe-nyampe, dia muter-muter dulu bisnya. old school. Dimulai langsung tangga, dihajar tangga. Ini adalah pendakian pertamanya Nibi. Gimana Nibi? Baru ditanya jalan tangga ditanya aja deh. Baru ditanya tangga jangan ditanya gitu. Ngautin ngautin tangga gimana? Capek juga. Oke, ini baru pemulaan ya.
Ya masih kuat sih. Toto Semoganya. Mulai hari ini Nibi menjadi artis cilik. bukan Toto. Artis cilik Serem. channel. Ada yang masih keturunan bunga. Coba tunjukkan Mas Ode tiketnya kayak gimana. Selamat mendaki. Kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lawu tadi apa? Ini? Lawu Rencana Giri. Kenapa tadi sebelum naik kita harus stretching? Pertama, di dalam proses pendakian itu, berjalan itu akan banyak menggunakan semua otot yang ada di tubuh, terutama kaki. Maka ketika bangun tidur, otot yang tadinya kaku, dia itu harus diregangkan. Itulah fungsinya stretching atau warming up. Dia menghindari cedera, baik cedera fisik maupun cedera yang berdampak pada mental juga, seperti itu, supaya tidak shock. Oke, nah sekarang kita udah nyampe mana nih? Ini di Candi Ketek, masih di kawasan Taman Cagar Budaya Candi Ceto. Masih beberapa jam lagi proses perjalanan, dan menariknya dari Gunung Lawu ini dia akan banyak situs-situs budaya, termasuk juga tempat-tempat ritual beribadah untuk aliran kepercayaan tertentu dan agama tertentu. Vietnam biasanya ada bahasa lagi tuh. Coba kamu depan, Kak. Kasih soundtrack Vietnam War. Gak usah, gak mau. Gak mau. Kalau heart rate-nya terlalu tinggi, lagi menanjak gini, cara menurunkannya walaupun sedikit bisa dengan cara kayak buang napas cepat dan tarik napas panjang. Atau bisa juga kayak cara batuk seperti ada juga yang pakai teknik kayak napas cepat seperti itu, biasanya cukup untuk membantu menurunkan heart rate dan ngos-ngosan gitu. Bisa dicoba sih. Kok kayak gitu? Hah? Kok kayak gitu? Iya, tanya Biko. Iya benar. Oh, Supaya nggak ngos-ngosan. Oh iya, hilang. Kayak bawa senjata nih, Bi. Aku pengen main perang-perangan sama cewek-cewek tapi nggak ada yang mau. aku kan cinta kedamaian. Gimana, Kak? Patokan istirahat yang baik kayak gimana sih, Bi? Sebenarnya kalau buat menjaga endurance tuh nggak boleh lama-lama. Jadi ada misalnya teknik 10 menit bergerak, terus kemudian 1 atau sampai 2 menit istirahat, tapi harus jalan lagi kayak gitu supaya menjaga kondisi badan tuh nggak drop banget. Makanya istirahat yang benar tuh kayak gitu. Makanya ada beberapa orang yang kategorinya lari panjang itu dia bukan cepat di awal, tapi dia stabil. Gitu sih deh. Kalau kita kan mendakiannya kan panjang ya, jadi bukan beda sama lari trail gunung ya, yang mereka akan memaksa untuk cepat atau lari. Kalau kita kan karena jalan, ya udah sesekali istirahat. Coba kamu pakai dulu. Istirahat, atur nafas,
jangan sampai tunggu badan dingin, lanjut lagi. Heart rate itu gimana Mas patokannya? Heart rate sebenarnya kan dibagi pembagiannya ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Zona 5 kan maksimum. Masing-masing orang beda maksimum heart rate-nya. Cara ngukur paling gampang itu 220 dikurang umur. Nah, kalau memakai jam heart rate biasanya ditentuin untuk endurance itu di sekitaran zona 3. Misalnya kalau heart rate-nya maksimum 180, zona 3-nya kira-kira 140 gitu. Jadi jangan sampai lebih dari 140 gitu untuk menjaga tetap di zona endurance. Nah, kalau sampai lewati zona maksimum sebaiknya berhenti dulu gitu. Jangan sampai terlalu dipaksa karena nanti bisa ngedrop. Nah, cara yang paling mudah tanpa jam adalah dengan cara mengobrol. Jadi heart rate endurance itu sebenarnya heart rate ketika kita nyaman berjalan sambil ngobrol, sambil bicara. Tapi kalau sudah terengah-engah sambil bicara seperti oh iya, oke, gitu. Nah, berarti udah cukup mendekati maksimum, udah zona 4 atau zona 5. Sebaiknya berjalan pelan, tetap mengobrol sampai nyaman. Dua-duanya. Iya. Nah, bareng-bareng. Seberapa penting air itu di dalam pendakian? Dalam pendakian itu malah kebutuhan paling utama ya air. Karena kita harus menjaga hidrasi, dan kebanyakan pendaki yang terkena dehidrasi itu akan menjadi masalah besar bagi para pendaki. Dan ya pastikan ketika mendaki itu pendaki mengetahui sumber-sumber mata air. Nah, kalau misalnya di dalam satu jalur pendakian itu sudah diketahui infonya kurang jalur air, sumber air, maka pastikan pendaki membawa perbekalan air yang memadai. Ini tepuk-tepuk kan? Ditepuk. Biar bahasa Indonesianya sama bahasa Jawanya gumo. Biar berpi. Sekarang udah jalan berapa jam? Nih, Bi. Apa ya, baru 45 menit. Berapa menit? Mas udah capek? Lumayan nanti istirahat. Di sini malah ada sinyal, kurang asem, bunyi. Ntar habis itu jalan lagi. Di sini ada sinyal di. Kenapa Mas Anto harus makan coklat? Energi, kalori. Sebenarnya kalori dibutuhkan ketika energi banyak dibutuhkan untuk keluar. Yang bikin gendut itu justru kalau banyak kalori tapi nggak banyak keluar tenaga, jadi menumpuk. Tapi untuk kondisi kayak gini dianggap sebagai perimbangan, sebagai asupan. Penting makan coklat karena pertama coklat enak, kedua coklat juga mengandung kafein, bukan sih namanya? Mengandung kafein. Nah, kafein itu juga booster energi dan juga gula sebagai kalori. Dan ada kacangnya, ada protein kacang. Itu juga penting. Pos 1 Mbah berhenti. Thank you. Mbak Alia, gimana dari jalurnya dari pintu gerbang sampai pos 1? Jalurnya lumayan nanjak, ada anak tangga, lumayan bikin ngos-ngosan. Untung ada ini coklat, jadi sepanjang jalan ngemutin aja biar ada tenaga, biar kuat sampai ke atas. Jalurnya tadi sih bagus ya, sebelumnya kayak yang landai itu kayak serasa di Eropa gitu vibe-nya, tapi kesini-sini nanjak. Setelah melewati Candi Ketek ya, nanjak, lumayan itu, lumayan juga menguras tenaga.
tipsnya pasti jalan-jalan pelan-pelan lah. Hati-hati. Trekking pole agak membantu. Yang penting jangan sampai jatuh ke depan. Tapi kalau jatuh ke belakang relatif aman karena bawa carrier. Dan ya pasrah ya. Tangan jangan maksain tangannya itu nahan badan, karena itu bakal fatal. Udah sakit. Megang ini nih, nanti megang ini, akar ini kuat ya. Trekking pole-nya di kiri. Di tangan. Nah itu. Hati-hati. Gimana Pak Komar? Sparko, ini pentingnya persiapan dalam bidang apapun, apalagi mendaki gunung yang berjalan vertikal, nyaris vertikal, berjam-jam. Makanya sebelum kalian mendaki gunung, persiapkan fisik dengan baik, termasuk equipmentnya. Ya. Push up, lari mungkin, naik turun tangga, lunges dan sebagainya, untuk memperkuat otot jantung, paru, dan seluruh otot tubuh kita. Jangan lupakan persiapan. Gimana nih Bi? Masih oke? Berani Bang. Berani. Berapa menit kita tadi dari pos 1 ke sini? Dari pos 1 55 menit gitu. Sebenarnya menarik karena perjalanannya nggak ngoyo. Jadi kita pakai strategi pause, jalan, pause, jalan, pause gitu. Jadi istirahatnya jangan nggak terlalu lama ngendon lama terus ngebut gitu. Jadi lebih baik tetap jalan tapi istirahatnya sebentar. Jadi sebentar. Menurutku itu lebih efektif sih daripada oya-oyaan atau istirahat terlalu lama. Gimana jalur dari pos 1 ke pos 2? Lebih capek sih ya. Dari pos 1 ke pos 2 lebih banyak tanjakannya karena jalur air. Terus agak licin, jadi harus lebih hati-hati gitu. Sampai kalau udah berumur. Enggak, udah masih muda. Bang, yang orang Depok ngacung. Supaya ketularan muda nih, saya bersama para pendaki Gen Z nih. Sebagian ada Depok. Angkat tangan yang Depok. Saya Depok. 3 orang berarti ya Mas. Hidup Depok. Hidup Depok. Pucuk merah. Pucuk merah. Kayak ponceng kayak juga. Iya, ini sepucuk merah kayaknya. Ada ininya? Ada buahnya. Iya. Ya, kalau bisa dimakan hewan bisa dimakan manusia biasanya. Pos 1 nyampe jam berapa kita? Oh Pos 3. Keren banget nih. Ternyata pos 2 ke pos 3 kita butuh waktu Cepet ya? 1,5 jam. 1 jam 28 menit. Tapi terasa cepat sih. Iya, karena sebenarnya kita istirahat nggak lama, tapi kita pause dan jalannya pelan dan stabil. Selamat makan nih Bi. Apa menunya?
Ayam sama Ayam, telur, tempe orek. Pakai jamur nggak? Sayurnya ada? Enggak ada. Oke. Selamat makan siang semuanya. Itadakimasu. Selamat pagi Bang Mayong. Selamat pagi. Lagi ngapain ini? Lagi bikin sarapan, bikin kopi untuk teman-teman semua. Bang Mayong gimana tadi pendakian dari pos 3 sampai sini? Kemarin karena hujan jadi kita nggak ngambil gambar banyak. Kalau banyak gimana Bang? Ya, pendakian pos 3 sampai sini ini sempat ya. Pos 5 ini. Itu pendakian paling berat ya. Memang karena nanjak. Terus juga hujan jadi licin. Jalannya itu memperlambat gerak kita. Dan memang tenaga udah mulai habis. Ada yang sakit kakinya, ada yang nafasnya habis, dan ada yang pusing di kepala. Itu membuat ya pendakian menjadi lebih menantang. Akhirnya awalnya tadi kita mau ini ya, mau apa, ngecamp di pos 6, tapi karena waktu juga udah jam 5 kalau di sini itu udah agak mulai gelap. Jadi kita memutuskan untuk ngecamp di pos 5. Ya bersyukur dapat tempat yang bagus, terhalang dari angin dan juga rata, nggak merosot-merosot. Oh ada 8 dikurang 3, 6, 5. Ini saya mau roti. Jadi salah satu nutrisi yang Bibi penting. makan mie nggak? Bibi nggak makan mie. Itu adalah Kalau dia tadi udah bilang. itu adalah karbo dan protein. Protein bisa didapat dari kacang-kacangan, ya. Perlu Dari ikan, dari sosis, tinggal nambah garam dikit. atau dari Apanya? Ininya. Sarden. apa yang kita Ini ada rasanya nggak, rendang. Protein penting untuk recovery juga sebenarnya. Cukup. Karena karbo Terlalu banyak fungsinya garam. hanya sebagai fuel, tapi recovery otot lebih ke proteinnya. Pesan pertamanya ya waktu ke atas tuh ya tak kira ya bakal kering-kering aja kan. Dari pos 1 sampai berapa ya? Sampai pos 3 kering gitu ya, enak gitu, nggak begitu dingin, wajar aja gerimisnya. Tapi dari pos ketiga mau ke pos 4 sama pos 5 nya itu tuh itu aku nggak nyaman banget soalnya ya juga gerimis aja sampai hujan gitu loh jadinya. Yo tanahnya itu kan basah ya, licin.
Ada yang kepleset lah, ada yang jatuh lah. Untungnya saya enggak. Nah sekarang di pos 5 enak-enak aja. Nah nantinya mau ke pos 6 kalau masih ada energi. Nanti pas lagi ngedit videonya dari diem lagi, diemnya ada kelihatan. Loh, Pak Komar kayak ikut puncak? Ikut dong, kan kameramen. Ayo Pak Komar, jalan. Yuk. Sampai sakit kepala juga. Dia Sesak bukan. sesek. Lecet berarti. Mau lecet ini. Itu mau lecet. Mau dikasih tensoplast aja kok. Enggak, bagusnya enggak lecet kayak. Ya nanti dibuka. Biar nggak gores-gores. Urusnya tuh biar nggak gesek-gesek. Kalau gitu kenapa di sini enggak kan juga sama tuh. Kadang-kadang gitu. Yang ada menaranya. Oh my god. Serius? Iya. Atas itu. Iya. Enggak sesek kok. Enggak lah. Jam 8 jam ya?